Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya kapan para pejabat negeri ini bisa akur? Bayangkan saja jika keputusan Gubernur DKI Jakarta di masa pandemi COVID justru langsung mendapat tentangan dari 3 menteri dan 1 wakil menteri. Di tengah pandemi COVID yang seharusnya melarang warga asing masuk, puluhan TKA Cina terus saja datang ke Indonesia. Yang terbaru, puluhan TKA Cina datang ke Aceh dan mendapat sambutan dari Dinas Ketenagakerjaan serta aparat keamanan. Kasus corona meroket, pesanan peti mati meningkat tajam. Inilah Top News One. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan PSBB total 14 September 2020 mendapat respon dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para pembantu Presiden Joko Widodo menilai penerapan kembali PSBB dapat berdampak pada ekonomi yang mulai menggeliat. Sedikitnya ada 3 menteri dan 1 wakil menteri yang frontal menanggapi langsung keputusan Anies ini. Yang pertama adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Berikut pernyataan Erlangga. Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, juga mengomentari keputusan Anies Baswedan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tak ketinggalan berkomentar tentang keputusan Anies. Bahkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar juga mengomentari keputusan Anies. Dan komentar yang dilontarkan Mahendra Siregar tidak berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Pertanyaan sederhana timbul dari sini. Apa gunanya saling lempar komentar di tengah pandemi COVID? Bukankah perang komentar tidak membantu tercipta kondisi yang lebih baik? Para pemilik warung makan di Pusat Kuliner Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini mengeluhkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB total pada 14 September mendatang. Para pemilik warung makan mengaku omset mereka sudah menurun 50 hingga 70% sejak masa pandemi COVID-19. Mereka khawatir larangan menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen selama PSBB total dapat menghilangkan pendapatan mereka secara menyeluruh. Tambah sepi dagangannya, soalnya orang takut makan lagi. Jadi kalau orang sekarang walaupun boleh makan, orang pun udah tahu diri, nggak mau juga rapat-rapat makannya. Jadi sekarang tambah udah mulai orang makan adalah satu-satu masuk. Kalau nggak ada ya tambah sepi lagi. Ya bisa menurun lagi ya. Kemarin aja kita udah menurun 70% dari total sebelum Covid kan. Sebelum Covid semenjak April lah udah betul-betul ini 70% menurunnya jatuhnya. Yang sisa tinggal 30% lagi. Nah, ya kalau misalnya kata nggak boleh makan di tempat, jangan-jangan ya hanya 20%, 15-20% dari sebelum Covid pendapatannya. Kalau dibuka lagi kan otomatis kan orang makan di tempat biarpun 50% juga ada yang makan di tempat. Kalau dibungkus itu kayaknya ya kurang menarik gitu, orang itu ya berkurang lah gitu ya kan. Jauh omsetnya Pak, jauh beda ya. Itu bisa seperempatnya gitu
kalau memang dibuka lagi gitu. Para pemilik warung makan berharap agar larangan menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen dapat ditinjau kembali, sehingga para pemilik warung makan bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sejalan dengan pengumuman kondisi darurat COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan PSBB akan kembali diterapkan, MUI mengimbau kepada umat Islam yang tinggal di wilayah yang masih zona merah untuk kembali melaksanakan sholat 5 waktu di rumah saja. Selain sholat 5 waktu di rumah saja, MUI juga menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dalam ajaran Islam itu ya, kita dianjurkan dan diperintah untuk menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain. Makanya Halo Pak Anwar. Jatuh ke lembah kebinasaan gitu. Ya. Lalu kemudian ada sebuah prinsip ya, kita kalau akan melakukan sesuatu, terserah sesuatu itu apapun dia ya, itu tidak boleh la dororo wala diroro, tidak boleh mencelakai diri kita dan juga tidak boleh mencelakai diri orang lain. Nah, dalam konteks COVID-19 ini ya, kita kalau akan melakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan itu tidak boleh mengancam diri kita dan juga tidak boleh mengancam diri orang lain gitu. Apalagi sampai-sampai orang lain sakit dan meninggal dibuatnya tidak boleh itu. Itu ayat firman Tuhan itu, dan hadis-hadis Nabi banyak sekali yang menganjurkan kita dan mengingatkan kita akan hal demikian. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan dalam situasi COVID-19 ini, bagaimana sikap kita, Pak Narabas? Ya kalau MUI sih sudah jelas sikapnya dalam fatwanya nomor 17 itu, di daerah ya yang penularan virusnya tidak terkendali ya, maka MUI menghimbau masyarakat untuk tidak sholat jamaah di masjid dan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau yang namanya sholat Jumat dan sholat berjamaah itu kan berkumpul-kumpul. Yeah. Nah, dan MUI tidak hanya memperhatikan tapi juga memperhatikan saran dari para ilmuwan dan para ahli. Meski begitu, MUI memperbolehkan umat untuk beribadah di masjid bagi umat Islam yang tinggal di wilayah yang tingkat penyebaran COVID-nya sudah terkendali atau zona kuning dan hijau. Namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Produksi pembuatan peti jenazah di masa pandemi COVID-19 masih terus meningkat. Permintaan peti jenazah dari rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 hingga kini masih tinggi. Pemesanan bahkan sempat meningkat hingga 300% di awal masa pandemi COVID-19. Dalam sehari saja, 40 peti jenazah dipesan rumah sakit rujukan milik Pemprov DKI. Peti jenazah yang dipesan pun sudah disesuaikan dengan standar protokol COVID-19 dengan dilapisi plastik dan aluminium foil. Sementara di bagian penutup peti dilapisi lem perekat untuk menutupi celah udara. Ya, cukup meningkat sih, cuman nggak seperti waktu awal-awalnya. Ada peningkatan, cuman nggak, ya paling 10% lah. Kalau dulu di awal dalam sehari itu berapa peti yang masuk orderan ke Abang? Ya minim bisa 20-30 peti per hari keluar. Tingginya permintaan peti jenazah pasien COVID-19 ini sempat membuat pekerja kewalahan lantaran banyaknya jumlah pemesanan dengan waktu pengerjaan yang sempit karena desakan pemenuhan ketersediaan peti. Satu tenaga kerja asing asal Cina kembali tiba di Bandara Cut Nyak di Nagan Raya Aceh.
Kedatangan rombongan tenaga kerja asing tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Para TKA ini akan dipekerjakan untuk membangun PLTU 3 dan 4 di wilayah setempat. Pihak Imigrasi dan Disnaker Nagan Raya menyatakan sudah terlebih dahulu menerima kitas dan paspor para tenaga kerja asing ini. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, para pekerja asing ini nantinya akan dikarantina di lokasi kerja mereka terlebih dahulu. Kedatangan para tenaga kerja asing ini disambut pihak Dinas Ketenagakerjaan Nagan Raya dan juga aparat keamanan. Para pemuda ini tidaklah sedang sakit meski harus berbaring di dalam ambulans. Mereka adalah para pelanggar yang terjaring razia masker di pertigaan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Untuk memberikan efek jerah, warga yang tidak patuh protokol kesehatan diharuskan tidur di ambulans selama 5 menit. Usai diberi peringatan, warga pun diberi masker gratis oleh petugas gabungan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas Pol PP dan sejumlah pemotor yang nekat menerobos barikade saat razia protokol kesehatan dilakukan di area perbatasan Jalan Raya Kemang dan Selabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keributan juga mewarnai razia saat pelanggar masker membentak petugas karena menolak dikenai sanksi dan kabur. Sementara puluhan pelanggar masker yang terjaring dikenai sanksi beragam berupa denda 50 hingga 100 ribu rupiah serta ragam sanksi sosial lainnya. Razia gabungan protokol kesehatan ini dilakukan serentak di 7 titik perbatasan kota dan kabupaten untuk mengawasi disiplin warga yang keluar masuk wilayah perbatasan. Razia masker yang dilakukan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat di kawasan Stasiun Tanah Abang menuai protes. Bahkan seorang sopir bajai mengamuk dan melawan saat petugas Satpol PP hendak melakukan pendataan dan sanksi. Sopir bajai tersebut tak terima ditangkap lantaran tidak menggunakan masker. Ia mengaku menggunakan masker namun tidak sempurna. Walaupun mendapat perlawanan dari sopir bajai, petugas Satpol PP tetap membawanya dan memberikan sanksi menyapu. 55 pelanggar berhasil terjaring dalam razia masker ini. Mereka yang melanggar kebanyakan diberikan sanksi menyapu sampah dan mengecat fasilitas umum dibandingkan membayar denda Rp250.000.